Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya. Dan untuk saat ini saya akan menggali kebudayaan, terutama seni pedalangan. Fokus tema pada saat ini adalah tentang gunungan, yaitu yang wayang berbentuk gunung. Apa filosofinya, apa tujuannya, dan sebagainya. Yang senang bisa like dan komen. Juga terima kasih bila mau subscribe di channel ini. Mari kita ikuti pembicaraan saya dengan Bapak Susanto Sadiwo. Oke. Ya, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada semua pendengar Bapak Sadiwo. Itu ada gunung, ada apalagi saya nggak tahu itu. Gunung itu ada 3, semua dipakai po. Ya, ini gunung itu atau sebenarnya gunungan, pasnya itu gunungan. Ini atau bisa dikatakan kayon. Kayon itu dari kata kayun. Kayun itu adalah hidup. Untuk hidup itu kita harus, untuk bisa bertahan hidup, istilahnya kita harus mencari penghidupan untuk menghidupi hidup itu sendiri. Sedangkan hidup itu adalah dinamis. Nek cara Jawane, urip ki kudu kumrembyah, kudu kumlawe, kudu gelem obah, ya obah pikire, ya obah ragane. Mergone ora obah ki ora mamah, itu memang seperti itu. Dan itu juga sebagai tanda mensyukuri kehidupan. Jadi nek urip ki aja ming mejenun, aja ming trima, aja ming meneng, ning kudu gelem budidaya, kudu gelem usaha. Itu arti kata kayon atau kayun. Sedangkan gunungan atau kayon itu sendiri terdiri menjadi 3 bagian. Pojok bawah, tengah, atas. Ini adalah melambangkan kehidupan manusia. Lahir, dewasa, sesuk mati, bakale sowan ana ngarsaning Gusti. Makanya dia anunya mucuk, jadi ke atas, manembah marang Gusti. Gunungan sendiri ada macamnya. Ini baliknya ada merah, kemudian ada yang lainnya, sebenarnya ada biru, ada hitam. Itu merah itu untuk melambangkan api. Kalau yang biru itu untuk melambangkan air. Kalau yang hitam untuk menggambarkan angin. Jadi bagian dari kehidupan manusia, pendukung manusia supaya bisa hidup, harus didukung oleh unsur api, angin, dan air. Tanpa ketiganya manusia juga tidak bisa akan hidup. Jadi fungsi kayon ini banyak macamnya. Jadi itu tadi filsafatnya adalah bagian dari pendukung kehidupan manusia. Tapi di dalam cerita pewayangan, gunungan itu berfungsi untuk menggambarkan pergantian sebuah peristiwa atau adegan. Misalkan awal ada adegan di kerajaan negara Ngamarta. Kemudian setelah peristiwa di Ngamarta selesai, dalang akan ambil gunungan, kemudian dicabut, kemudian dibeginikan. Nah ini berarti sudah berganti adegan. Situasi adegan. Misalkan adegan di tengah hutan. Nah itu bayangannya untuk menggantinya adalah dengan cara gunungan dibeginikan. Tuh. Kemudian lagi dalam bagian dari pagelaran wayang itu, ketika masih sore hari, gunungan itu posisi di tengah itu, pas di tengah, itu biasanya posisinya miringnya ke kanan. Miringnya ke kanan. Ini setelah itu nanti tengah malam berdiri tegak lurus. Nanti setelah menjelang pagi posisi ke kiri.
Itu juga sebagai ada aturannya. Ya, itu sebagai gambaran bayangan bahwa menungso kuwi nalikane isih enom kuwi isih ana sisih timur, mengko yen wis dewasa wis wiwit ana tengah, mengko yen wis wiwit lingsir istilahnya matahari akan terbenam, posisinya miringnya ke kiri. Seperti itu. Jadi semuanya memang ada unsur-unsur pesan atau pesan-pesan moral. Begitu Pak Yatin. Oh, berarti ini tentang filosofi gunung berarti Gunungan, nanti. ya. Filosofi gunung berarti itu apa ya? Itu filosofi gunung berarti Gunungan. itu dari gunungan, Iya. itu gambarannya kan pohon-pohon banyak itu Pak ya. Pohon dan Iya. binatang. Iya. Oh iya. Ada banteng, Iya. ada Iya. singa. Ya. Iya. Macam-macam, ada monyet, ada ular, ada bajing dan seterusnya. Itu melambangkan karakter manusia. Sifat manusia itu kadang berubah-ubah. Kadang dia bisa licik seperti ular, tapi kadang-kadang dia juga bisa curang seperti monyet. Karena monyet itu dibayangkan adalah hewan yang serakah. Jadi dia sudah memegang makanan di tangan kanan, tangan kiri, kakinya saja tetap ikut Pegang. mencengkram makanan. Itu sifat manusia. Tapi kadang-kadang manusia juga bisa seperti harimau. Kadang-kadang buas, tapi kadang-kadang juga nanti bisa berubah seperti kupu-kupu. Jadi semua unsur binatang di dalam gunungan ini semuanya ada. Itu melambangkan sifat manusia. Kemudian di sini ada dua apa namanya istilahnya ini kalau nggak salah apa tuh ya, mangkoro atau apa? Seperti gigi ya. Ya, ini wujud seperti ini. Ini adalah menggambarkan lahir dan batin. Lahir dan batin. Kalau orang itu lahirnya rame, biasanya batinnya kosong. Tapi kalau lahirnya kelihatannya sepi, diam, justru batinnya itu malah justru dia padat, dalam artian berisi. Begitu. Kemudian di dalam gunungan ada Cingkoro Bolo dan Bolo Upoto. Ini adalah penjaga. Oh itu Pintu. ada raksasa itu ya? Ya. Raksasa dua menghadap. Ya, Cingkoro Bolo dan Bolo Upoto ini adalah penjaga pintu Swarga Luka istilahnya. Pintu, kalau di wayang ya kayangan lah, kayangan. Terus ada seperti tangga itu apa? Itu di sana maksudnya kerajaan tuh ya? Iya, ini memasuki pintu dalam sebuah pintu gerbang. Jadi. Bisa interpretasinya bisa itu pintu swarga, lawanging swarga, atau menjadi pintu atau jendela hati manusia. Dan itu kalau di dalam filsafat Jawa itu dibayangkan seperti ilat atau lidah. Lidah. Kalau orang Jawa bilang ilat wi woto galagil. Woto galagil itu iso nyuwargake ning iso gawe sengsara. Jadi semua itu tergantung dari lidah kita di dalam bertutur kata. Karena lidah itu adalah utusan batin kita. Kalau batin kita kotor ya nanti lidah yang keluar ya mestinya juga kotor. Tapi kalau batin kita bersih ya yang keluar nanti kata-kata yang penuh kebijakan, yang bisa membuat tentram, membuat kedamaian. Itu seperti itu gambarannya Pak Yatin. Jadi memang gunung untuk perlindungan manusia bisa mencari makan, mencari hidup dan sebagainya itu ya. Iya, ini kan juga Mestinya ada teduh ya, tetuhan atau pepohonan juga. Jadi sumber penghidupan manusia. Jadi ini sumber kehidupan bagi manusia.
flora dan fauna ada di dalam gunungan ini juga. Nggih, mekaten. Berarti itu menjadi apa ya, simbol tempat yang teduh yang sebetulnya harus dijaga mungkin ya. Betul, nggih. Berarti ada pengajaran mungkin menjaga hutan dan sebagainya ya, Pak ya. Ada, nggih, ada. Apa namanya? Makanya juga sampai ada gendingnya juga toh, penghijauan itu. Itu juga himbauan kepada masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam. Baik itu hutan, kemudian baik itu pemukiman yang jangan sembarangan untuk dibangun di sembarang tempat, karena itu juga kalau serampangan di dalam membangun juga akan merusak, ekosistem juga akan rusak, keseimbangan tentang kehidupan juga akan rusak. Jadi kayon atau gunungan itu juga menjadi lambang itu tadi, keseimbangan alam. Karena sebetulnya bencana-bencana alam yang terjadi itu bukan sebetulnya peristiwa alam, tapi juga karena akibat dari kecerobohan manusia di dalam bertindak serampangan, sehingga itu tadi ada banjir bandang, kemudian ada apa namanya, kota-kota yang kebanjiran karena sungai-sungai yang tadinya luas karena dibangun pemukiman akhirnya menjadi sempit. Nah itu semua kan karena ulah manusia, semua kesalahan manusia. Cuman kadang-kadang manusia tuh sok paling pinter berkelit dan mencari pembenaran. Entah itu katanya itu hukuman dari Tuhan atau bagaimana. Ya, itu filosofi gunungnya. Yeah. Dan memang dalam wayang selalu ada gunungnya itu. Itu satu, po, dua, po, tiga tuh Pak jumlahnya sebetulnya? Kalau konon zaman dulu itu hanya satu kalau di keraton. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan waktu, sekarang variatif. Jadi bisa 3, bisa 2, bisa 6, bisa 10. Dan sekarang kreasi-kreasi gunungan itu banyak sekali. Ada yang dibentuk, kalau misalkan ada unsur tentang religi, unsur Islam, ya dibuat gunungan tapi berbentuk masjid. Tapi ada juga gunungan kalau latar belakangnya orang Katolik, ya nanti ada salib, ya itu seperti, karena hakikatnya bahwa seni itu fleksibel, bisa masuk ke dalam unsur apa saja. Ya, karena intinya juga menyampaikan pengajaran, ya. Betul, yeah, betul. Kan hakikatnya juga Nuwun Sewu Wali Songo pun juga dulu menyebarkan agama Islam itu juga medianya juga melalui wayang. Jadi ini unsur ini juga ini bagian dari Islam. Filsafatnya Jeng Sunan Kalijogo. Jadi kalau dikatakan wayang itu budaya Hindu pun juga tidak 100% benar. Jadi wayang itu adalah sesuatu yang sangat fleksibel, luas. Jadi dimanapun, kapanpun itu akan selalu bisa membaur. Sampai UNESCO pun sekarang mengakui bahwa wayang itu adalah aset milik dunia. Karena memang sudah diakui bahwa itu memang ya membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Jadi banyak orang yang belajar atau mengkaji tentang wayang itu sendiri. Yeah. Ya, terima kasih. Saya kira sampai di situ informasinya Pak Sadewo. Okay. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya, dan kalau memang
suka dengan isi video ini tadi, ya bisa subscribe dan like, syukur-syukur disampaikan kepada semua orang yang mungkin berminat.